Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan Again the Sky Supreme episode 130 versi novel. Sebelum mendengarkan jangan lupa untuk subscribe dulu. Enjoy your listening. Tenang amarahmu, bawahanmu akan keluar dari sini. Feng Xi memegang pipinya yang berdarah, lalu pergi dari gua, dan raungan marah Lu Wu datang dari menggema. Feng Shui masuk, ceritakan masalahnya. Iya, Feng Shui melangkah ke dalam gua dan dengan cepat berkata, 2,5 bulan yang lalu, setelah kembali hidup-hidup, Tan Yun naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu biji master tertinggi lagi. Kepala Shen Subing takut Tan Yun akan diserang lagi, jadi dia memerintahkan Shen Qingfeng dan Shen Wende untuk tetap berjaga di luar pagoda. Setelah mendengar ini, wajah Lu Wu menjadi merah dan berkata, kamu telah mengatakan dua hal penting sekarang, bagaimana dengan yang ketiga? Feng Xi berkata dengan jujur, kembali ke para tetua, hal ketiga adalah Pang Xiyuan sudah mati, dan Kepala Tang secara pribadi menunjuk Shen Qingfeng untuk menggantikan Pang Xiyuan. Sekarang Shen Qingfeng adalah tetua ketiga. Saya mengerti, Lu Wu berteriak, keluar. Setelah Feng Xi pergi, wajah Lu Wu jelek, dan dia menyeringai dan berkata, saya mengerti, kematian Pang Xiyuan pasti disebabkan oleh wanita jalang, Shen Subing. Shen Subing, mungkin tahu bahwa saya dulu mengirim Duan Zhen dan Jiang Xia untuk membunuh Tan Yun. Saya kira, dia tahu hubungan antara Pang Xiyuan dan saya, dia membunuhnya seperti monyet. Bahkan jika Shen Subing memiliki kartu asku, apa yang bisa kamu lakukan? Kepala gerbang pintu suci adalah guru ayahku, aku tidak percaya kamu berani menindasku. Di dalam istana Murong, kecantikan alami memakai gaun warna pink dan bunga aster ramping, menari dengan angin dalam rok panjang biru, menggambar garis pinggang yang seksi dan dada yang menonjol. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kulitnya bersalju, dan wajah malaikatnya menunjukkan senyum sombong. Di depannya, ada seorang tetua berusia 90 tahun yang secara pribadi dengan mengenakan jubah Tao sesepuh. Jika Shen Subing ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa lelaki tua itu adalah musuhnya, Sun Yangchun, tetua kedua divisi pil gerbang suci. Dan gadis berbaju hijau itu benar-benar Gongsun Ruoxi. Kakek, hanya dalam waktu 1 tahun, mereka telah dipromosikan dari penyuling Sein Rank ke master tingkat menengah. Kamu tidak memuji cucu perempuanmu? Gongsun Ruoxi melangkah maju, memegang lengan Gongsun Yangchun, berkata genit. Wajah keriput Gongsun Yangchun penuh dengan ketidaknyamanan. Ruoxi, jika kamu mendengarkan kata-kata kakekmu dan menuruti, kamu mungkin sudah menjadi alkemis hebat tingkat tinggi. Kakek memberitahumu berapa kali, perselisihan 9 divisi Huang Fu Shengzong tidak dapat diubah sekarang, dan itu akan sama di masa depan. Ruoxi, ayo kembali ke alkimia bersama kakek. Dengan kualifikasimu, bahkan jika kamu mulai belajar alkimia dari awal, kakek akan memiliki kepercayaan diri untuk melatihmu. Mendengar ini, Gongsun Ruoxi mengendurkan lengan Gongsun Yangchun dan berlutut di puncak, kakek, tolong jangan mempermalukan cucumu lagi. Guru memperlakukan saya seperti keluarga, dan cucu tidak akan meninggalkannya. Selain itu, cucu tidak suka alkimia, saya hanya suka penyuling. Gongsun Yangchun berkata dengan dingin, Ruoxi, kamu sangat berbakat, dan suatu hari perang antar divisi apa kamu menentang kakekmu? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Dalam hatimu, apakah penting untuk kakek atau tetap di divisi senjata? Gongsun Ruoxi menundukkan kepalanya, kakek, tentu saja kamu penting. Cucu perempuan berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu di masa depan, tolong jangan mempermalukan cucumu lagi. Aku sangat marah. Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Gongsun Ruoxi, kamu adalah keturunan yang memalukan. Apakah kamu tahu bahwa hanya ada 2 alkemis hebat dengan rendah di antara murid-murid dari divisi pil gerbang dalam yang saat ini berada di bawah kendali kakekmu,
dan hanyalah kamu, seorang alkemis hebat tingkat menengah. Kali ini Sekte Peri Abadi, Alkimia, Pemurnian, Jimat, dan murid jenius formasi tiga sekte kuno akan memiliki perbandingan besar. Dengan tingkat pemurnian Anda saat ini, kemungkinan akan lebih baik daripada Sekte Peri Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Murid perangkat pemurnian sekte dalam lebih unggul. Jika kamu menang, kamu telah menang untuk gerbang dalam divisi pemurnian, tetapi apakah kamu pernah memikirkannya? Kamu telah menjadi pusat perhatian. Gongsun Yangchun tidak diragukan lagi berkata, dengarkan kakek, tinggalkan divisi pemurnian senjata. Gongsun Ruoxi sepertinya memikirkan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dengan keras, air mata jatuh di matanya yang indah. Kakek, di hatimu, apakah kehormatan inti dan masa depan cucu itu penting? Jika itu yang pertama, cucunya berjanji bahwa ketika tiga keterampilan sekte kuno dibandingkan, cucunya hanya akan memainkan level master tingkat rendah. Gongsun Yangchun menarik napas dalam-dalam, tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan hanya tentang kehormatan kakek, tetapi juga tentang persaingan antara 9 divisi. Karena kamu tidak meninggalkan, dan kakek tidak memaksamu, lakukan saja apa yang baru saja kamu katakan. Sebelum kompetisi Kishu, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu adalah master tingkat menengah. Ketika Gongsun Yangchun pergi, air mata Gongsun Ruoxi menetes. Kakek, tunggu. Ada apa? Gongsun Yangchun bertanya dengan tidak sabar. Kamu memperlakukan cucumu seperti ini, apakah aku benar-benar cucumu? Gongsun Ruoxi berkata dengan sedih. Debak. Gongsun Yangchun membungkuk dan menamparkan wajah Gongsun Ruoxi, membuat tubuh tuanya oleng. Kamu benar-benar mengatakan ini? Apakah kakek masih akan membiarkanmu di divisi pemurnian senjata dengan sikapmu? Jika kakek tidak memperlakukanmu sebagai cucu, kakek. Gongsun Yangchun terengah-engah, kamu benar-benar mengecewakan kakek. Begitu suara itu keluar, Gongsun Yangchun tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah kekosongan. Tiba-tiba, langit terkoyak secara paksa, dan ada celah di ruang gelap. Saat berikutnya, Gongsun Yangchun melangkah keluar angkasa dan menghilang. Segera setelah itu, retakan ruang kembali normal. Setelah Gongsun Yangchun pergi, Gongsun Ruoxi menangis, tampak bingung, merasa sedih, dan tersedak oleh isak tangis. Jika Anda benar-benar mencintai cucu Anda, mengapa Anda membiarkan cucu Anda tidak berpartisipasi dalam kompetisi dengan kekuatan sesungguhnya? Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari langit. Ruoxi, apakah kamu keluar dari penghalang? Katakan padaku dengan cepat, apakah kamu telah dipromosikan menjadi master tingkat rendah? Gongsun Ruoxi buru-buru menyeka air matanya, dan ketika dia melihat ke belakang tiba-tiba, dia melihat kepala Murong menginjak pedang terbang mendarat di dekatnya. Kepala Murong mengenakan gaun merah muda yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang. Dia memandang Gongsun Ruoxi, dan matanya yang berkilauan dipenuhi dengan harapan. Guru, Gongsun Ruoxi tersenyum, murid ini tidak mengecewakanmu, saya telah dipromosikan menjadi master tingkat rendah. Oke, bagus. Kepala Murong sangat gembira, sekarang dengan Anda, kami sudah memiliki 4 master tingkat rendah. Ruoxi, sekte kami jauh dari sekte peri abadi. 1 bulan kemudian, kami akan pergi dengan para tetua dan murid jenius dari divisi Pil Dalam, dan divisi Arai. Selama periode ini, Anda memiliki waktu untuk istirahat. Gongsun Ruoxi mengangguk dan berkata, murid patuh. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi merasa sedih. Dia merasa sangat kasihan pada guru. Ruoxi, ada kabar baik untukmu, kepala Murong berkata sambil tersenyum. Xiao setelah diajarkan guru dan berkultivasi di pagoda menara ruang waktu. Dia sekarang adalah penyuling tingkat rendah. Dia baru saja meninggalkan ruang pagoda, pergilah dan ajak berbicara lebih banyak dengannya,
dan ajarin beberapa pengalaman pemurnian. Gongsun Ruoxi dengan hormat berkata, murid akan menenui adik junior Zhongwu. Oh, ya, guru terlalu gembira, dan telah melupakan beberapa hal. Kepala Murong tersenyum dan berkata, dalam 1 tahun terakhir ini, apa ada 8 divisi lainnya murid jenius yang lahir? Apakah ada murid di Bian yang akan dipromosikan menjadi jimat agung tingkat menengah, master formasi hebat, dan alkemis hebat? Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur, lapor guru, murid divisi jimat dan divisi formasi tidak jelas, tetapi ada berita luar biasa dari divisi pil. Seseorang telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah. Kepala Murong sedikit mengernyit. Bukan guru. Gongsun Ruoxi berkata dengan kaget, guru, Tan Yun hidup kembali dan sekali lagi naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu ungu tertinggi. Apa? Tan Yun tidak mati. Ekspresi kepala Murong berubah. Guru tahu bahwa si Yao menyukai Tan Yun. Di menara ruang dan waktu, guru khawatir dia tidak akan bisa berlatih dengan aman karena kematian Tan Yun, jadi guru tidak mengatakan kematian Tan Yun. Guru takut si Yao kultivasi terganggu. Sekarang Tan Yun belum mati, si Yao pasti akan pergi ke divisi pil untuk menemui Tan Yun. Kepala Murong berkata, Ruoxi, kamu dan si Yao adalah murid tertutup guru. Sebelum kamu pergi ke sekte peri abadi, kamu akan tinggal di sisi si Yao. Ketika dia sampai di sana, kamu akan menemanin dia ke sana. Singkatnya, dia tidak diizinkan kehilangan tubuh perawannya untuk Tan Yun, mengerti? Setelah Gongsun Ruoxi menerima perintah, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Peri Zhongwu ribuan mil jauhnya. Gunung Peri Zhongwu tingginya 66.000 kaki, penuh aura, dan gunung peri hijau. Rumah gua Zhongwu Xiao terletak di tengah gunung, dengan aroma burung dan bunga di luar gua. Di atas gua, ada mata air roh yang berada di dinding. Aura perlahan melayang turun seperti air terjun, menutupi pintu masuk gua, tampak seperti negeri dongeng. Pada saat ini, seorang pria luar biasa berjubah hijau di luar rumah gua berhenti dan berdiri, menghadap rumah gua, dan tersenyum, adik Zhong Wu, aku mengundang Anda untuk menikmati taman bunga dan bulan malam ini. Nama orang ini adalah Cao Bin, yang merupakan murid berbakat dari tetua kelima, dan sekarang menjadi master tingkat rendah. Sejak pertama kali melihat Zhongwu Xiao, saya telah mendambakan kecantikan Zhongwu Xiao. Hari ini, ketika dia mengetahui bahwa Zhongwu Xiao telah meninggalkan pagoda ruang waktu, dia segera bergegas. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang mengejar Zhongwu Xiao. Kakak Cao, aku berkata, aku sudah memiliki pujaan hatiku, tolong jangan mencariku lagi. Dengan suara dingin, Zhongwu Xiao, yang mengenakan rok putih untuk menginjak salju, melangkah keluar dari gua. Zhongwu Xiao pergi tanpa memandang Cao Bin. Cao Bin mengerutkan kening, dan sosoknya berkedip untuk menghalangi Zhongwu Xiao, dan berkata dengan sopan, adik junior Zhongwu, aku tahu kamu tidak punya kekasih sama sekali, selama 2 tahun. Aku tidak pernah melihatnya. Terserah percaya atau tidak, tapi tolong menyingkir. Zhongwu Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Cao Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan teriakan dingin, keluar dari kehampaan, dan pada saat berikutnya, bayangan biru turun dari langit dan berubah menjadi Gongsun Ruoxi. Ternyata kakak senior Gongsun, maaf tidak sopan. Cao Bin melihat ke belakang dan memeluk Gongsun Ruoxi, dan berkata dengan sopan, saya hanya ingin mengajak kakak senior Zhongwu untuk melihat bulan bersama. Saya tidak punya niat untuk lain. Zhongwu Xiao mendengus dingin, lalu melewati Cao Bin dan datang ke sisi Gongsun Ruoxi, kakak senior Gongsun, apakah Anda mencari saya? Iya, mari kita bahas pengalaman alat pemurnian. Gongsun Ruoxi tersenyum. Kakak, aku khawatir itu tidak bisa sekarang. Wajah Zhongwu Xiao sedikit malu, dan dia berkata, saya ingin pergi ke divisi pil untuk menemuinya.
Gongsun Ruoxi memikirkan apa yang dikatakan tuannya kepadanya, dan tersenyum, saya juga sangat ingin tahu tentang kekasih Anda, mengapa saya tidak menemani Anda? Saya tidak akan menghalangi. Apa yang dikatakan kakak perempuan ini, aku hanya pergi menemuinya. Zhong Wuxiao, dengan warna kerinduan di matanya yang indah, sudah lebih dari 2 tahun sejak dia mengantar saya kembali ke gerbang gunung terakhir kali. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kakak senior, ayo pergi sekarang. Zhong Wuxiao berkata, menginjak pedang terbang, dan terbang menuju awan biru. Oke, Gongsun Ruoxi mengikuti dan berkata sambil tersenyum, sayangmu, dia seharusnya baik-baik saja sekarang, dia sekarang menjadi orang terkenal. Betulkah? Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi terbang berdampingan, dengan rasa ingin tahu bertanya, kakak, mengapa kamu mengatakan ini? Adik perempuan, tidakkah kamu tahu bahwa Tan Yun telah 2 kali naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu ungu tertinggi? Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, itu benar, kamu sedang kultivasi, tentu saja kamu tidak tahu. 2 kali, hehe, aku tahu dia pasti yang terbaik. Mata indah Zhong Wuxiao penuh cinta. Tan Yun, ternyata pria yang disukainya adalah Tan Yun. Cao Bin menyipitkan matanya dan mencibir, mampu mencapai lantai 108 tidak berarti hebat dalam pertempuran kan? Cao Bin mencibir dan menaiki perahu roh kelas menengah yang berharga, mengendarai perahu roh ke langit, dan menyusul kedua perempuan itu, dan berkata dengan anggun, ternyata kekasih adik junior Zhong adalah Tan Yun. Yang ingin aku kunjungi juga. Mari pergi bersama. Naik kapal roh lebih aman daripada naik pedang roh terbang. Tidak perlu. Zhong Wuxiao tampak jijik, dan terbang berdampingan dengan Gongsun Ruoxi berbicara sambil tertawa. Cao Bin mencibir dalam hatinya, wanita nakal, lalu mengikuti kedua wanita itu jauh di belakang. 10 hari kemudian, di pagi hari, Gunung Peri Changling. Saat Daniel berdiri dan melangkah keluar dari rumah, dia tiba-tiba tercengang, melihat 2 wanita yang menakjubkan karena kecantikannya dan seorang murid cowok, pedang itu terbang ke bawah 100 meter, dan segera turun. Setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan mereka bertiga, dia sedikit takut, dan berkata dengan suara yang dalam, wajah kalian ini tidak dikenal, kalian pasti bukan murid divisi Pil. Saya tidak tahu siapa kalian, sedang apa di Gunung Changling. Tiba-tiba, ada ratusan murid Yao Yuan dari rumah, muncul di belakang Daniel, menatap Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi, dan Cao Bin dengan mata yang tidak ramah. Semuanya, jangan salah paham. Zhong Wuxiao melangkah maju, melihat sekeliling dan melihat sekeliling untuk melihat Tan Yun, lalu berbisik, saya murid divisi pemurnian Zhong Wuxiao, dan saya datang untuk mencari Tan Yun. Apa kamu cari, kakak senior Tan? Daniel terlihat sangat kaget, apa kalian akan balas dendam? Terima kasih sudah mendengarkannya, nantikan episode selanjutnya, dan Mimin ucapkan jangan lupa untuk subscribe biar Mimin tambah semangat.